Dipersembahkan oleh Didukung oleh Begini, Pak Din, bagaimana kita menumbuhkan semangat gairah untuk menjadi pebisnis bagi anak-anak muda kita ini? Karena sesungguhnya ya seabad yang lalu pertumbuhan ekonomi para saudagar Muslim itu luar biasa. Ya, mereka lah yang menghidupi panti asuhan, madrasah, itu adalah para pedagang. Jadi bagaimana menghidupkan kembali Ya. semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan umat Islam, ini perlu dilakukan sedini mungkin. Ya, terutama ketika masih berada pada tingkat pendidikan paling dasar, paling bawah, ya. Atau bahkan lebih awal lagi, ya. Semangat kewirausahaan ini ya sudah dimasukkan ke dalam proses pendidikan, tidak harus menjadi kurikulum, ya. Walaupun nanti ada sekolah-sekolah kejuruan secara khusus tentang kewirausahaan. Tetapi bagaimana dorongan, kegairahan untuk berdagang walaupun kecil-kecilan. Anak-anak kecil di rumah antara saudara coba diajar praktek berdagang, suruh berdagang. Saudaranya membeli. Ini berarti kan dari keluarga, ini penting sekali. Pendidikan keluarga keluarga tentu. Sudah banyak yang mengusulkan agar dimasukkan, kalau tidak kurikulum, tetapi materi atau silabi kewirausahaan. Tapi ini jangan hanya teoritis yang diajarkan, praktek. Di sekolah-sekolah, di kalangan umat Islam, di SD, SMP, coba disuruh pada setiap hari bergantian untuk berdagang. Minggu ini, hari ini 5 orang disuruh bawa dagang makanan sekolah. Nanti kawan-kawannya membeli. Pada tingkat paling tinggi, ya OSIS, organisasi santri, kemudian membuka warung dari dirinya sendiri untuk mereka sendiri, untuk kawan-kawannya. Ini yang tergambar di pikiran saya ya, sebagai etos usaha. Betulan saya waktu SD tukang jual pisang goreng. Karena sekolahnya pada waktu siang, kebetulan ibu kami suka buat kue, maka saya jual pisang goreng ke sebuah SD di kampung. Begitu istirahat, berlomba-lomba anak berjual, saya dapat uang. Ibu kemudian memberi semacam hadiah, semacam bonus. Saya baru masuk sekolah pada siang hari, teringat ini adalah sebuah pengalaman berusaha ya. Ya sederhana, mungkin kampungan, tapi kemudian terngiang-ngiang pada waktu dewasa. Saya yang tidak mau jadi pengusaha. Nah itu kan di sekolah dapat ya, ada pendidikan tentang kewirausahaan. Dan dari keluarga juga ada dorongan. Persoalannya kalau anak sudah pengen nih jadi pebisnis, tahu-tahu orang tuh bilang, "Oh dah, kamu jadi PNS saja," gitu. Kan ya berarti dari pihak keluarga tidak ada dorongan gitu. Nah, ini yang terjadi di sebuah kawasan, tidak usah saya sebut namanya, yang banyak sekali ya, pengusaha Muslim, ya, baik dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan NU, namun pada generasi berikutnya tidak banyak dari putra-putri dari keluarga itu yang mau melanjutkan usaha dari orang tuanya. Lebih senang jadi PNS, lebih senang jadi politisi, lebih senang dari priai. Karena pakai dasi. Nah, kemudian tak terelakkan katanya kekuatan ekonomi setempat berkurang, tidak sekuat dulu. Ini salah satu bukti yang perlu diungkapkan. Betapa etos kewirausahaan itu harus juga diwariskan. Namun tidak harus semua anak-anak kita jadi pengusaha. Tergantung passion, tergantung pilihan hidupnya. Ya, kalau mau jadi kiai, jadi ustadz, jadi dokter, jadi insinyur juga silakan. Gitu. Nah, bagaimana menumbuhkan atau tepatnya menumbuh kembangkan etos kewirausahaan, etos berusaha ini ya, lewat pendidikan tadi, termasuk lewat perintah-perintah, ceramah-ceramah keagamaan. Tentu khutbah ceramah keagamaan jangan sepenuhnya berkutat tentang ukhrawi,
Ya, kita akan menuju akhirat. Jangan soal surga dan neraka, jangan soal dosa dan pahala belaka saja. Harus mulai dirasukan tentang bagaimana etos kewirausahaan, etos berusaha ini juga menjadi hidup ya, di kalangan generasi muda muslim. Saya sangat optimis jika kita mulai lagi, apalagi sudah ada contohnya di masa lampau, dari Nabi kita sendiri, dari para pendahulu kita di banyak daerah, maka umat Islam akan menjadi umat yang selain taat beragama, kuat imannya, tapi juga kuat ekonominya. Dengan kekuatan ekonomi, kita bisa mengembangkan dakwah Islamnya. Sebaliknya, tanpa kuasa ekonomi, dakwah kita menjadi tertatih-tatih, tidak bisa membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Inilah pentingnya etos berusaha untuk ditubuh kembangkan di kalangan umat Islam, termasuk generasi muda muslim. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Tidak ada perubahan tanpa perjuangan. Islam mengajarkan bahwa kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan adalah kunci dalam menghadapi tantangan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.